Kabar terbaru dari tuntutan Dr. Lita Gading untuk menghapus uang pensiun ketua dan anggota DPR RI dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana berita selengkapnya? Kita simak di video ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi di Parikesit Channel. Hari ini kita akan membahas tuntutan Dr. Lita Gading untuk menghapus uang pensiunan ketua dan anggota DPR RI. Kabar terbaru bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan tuntutan tersebut. Berikut videonya. Berdasarkan prinsip perbedaan A. Anggota DPR gaji pensiun tinggi mungkin dibenarkan jika peran mereka menghasilkan kebijakan yang signifikan menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Namun dalam praktiknya, manfaat itu sulit diukur dan seringkali tidak langsung dirasakan oleh kelompok tersebut. Dan gaji pensiun yang tinggi untuk anggota DPR dapat dibenarkan jika beban, tanggung jawab, dan risiko yang mereka hadapi cukup besar. Selain itu, harus ada justifikasi bahwa pensiun lebih tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas politik dan dengan Undang-Undang Dasar 45 melanggar prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan penggunaan APBN untuk kepentingan publik terbesar. Norma ini tidak memiliki satupun dasar yang dapat dipakai untuk membenarkannya. Norma semacam ini tidak bisa diperbaiki. Ia harus dihapus. Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota Dewan dan pejabat negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK memberikan waktu paling lama 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk segera membentuk undang-undang baru. Jika dalam tenggat waktu tersebut aturan baru tidak dibuat, maka aturan tentang hak pensiun anggota DPR akan dinyatakan tidak berlaku lagi secara permanen. Sebelumnya, para pemohon menggugat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak pensiun ini karena keberatan jika anggota Dewan yang hanya bekerja selama 5 tahun berhak menerima dana pensiun seumur hidup dari APBN. Hal ini dinilai memberatkan keuangan negara dan tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian, maka Undang-Undang 12 tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif, pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan bekas anggota lembaga tinggi negara, menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. Demikian teman-teman penjelasan dari Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana tanggapan Dr. Lita Gading mengenai hal ini? Kita simak videonya. Guys, baru selesai sidang nih. Alhamdulillah guys, kita dikabulkan. Ya ampun, senangnya. Ya Tuhan, terima kasih. Jadi guys, ini berdasarkan keputusan nomor 191 dan 176, maka DPR diwajibkan harus merubah undang-undangnya. Diberi waktu selama 2 tahun guys. Jadi selama 2 tahun ini kalian tetap harus kawal guys ya. Jadi pensiun DPR itu dihilangkan, tapi mungkin akan ada sedikit memberikan penghargaan lah ya, uang penghargaan atau apalah gitu ya guys ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kan tidak seumur hidup dan pensiun tersebut tidak bisa diwariskan, bener nggak? Nah gitu, yang jelas dari gugatan kita ini, kita berjuang sudah 6 bulan nih ya, 6 kali sidang, dan hasilnya memuaskan pro rakyat ya guys ya. Dan mudah-mudahan ini terus kawal terus supaya alokasi dana tersebut diterima oleh orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi semoga alokasi dana tersebut nanti akan bisa dialihkan kepada nakes ya. Lalu guru-guru honorer, guru-guru dan beasiswa barangkali, petani, dan masih banyak lagi lah untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Terima kasih doanya ya teman-teman. Saya pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Salsa yang sudah membantu saya membuat petisi ya. Dan ini semua berkat doa dan dukungan kalian semua para netizen, dan terutama kepada Bang Samsul Jahidin, kepada Mas Kris, ada Mbak Uni,
ada Mbak Mel, ada Mbak Ida, ya ada kakakku semuanya di situ yang luar biasa. Ada 8 orang, ada 9 orang dengan saya, guys. Dan terima kasih juga kepada anak-anakku yang selalu support. I love you so much. Tasya, ada Dur, ada Boy, ada Manda. Pokoknya semuanya I love you so much pokoknya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, masyarakat. Jadi aduh, speechless, aku nggak bisa ngomong nih. Bahagia guys. Pokoknya I love you so much. Thank you. Ya teman-teman, berikut video Dr. Lita Gading bersama tim kuasa hukumnya. Oke, baik, terima kasih. Selama perjalanan kita dalam sidang 6 bulan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman tempat saya. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything, so I'ma just get flying every day. See you in the next life, just to be a better me. I don't think that my head's all straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel away. Pushing on my chest and it's just better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I can walk, see, hear, I see, celebrate. Think I can change my mind, maybe elevate. Every day, late at night, not okay. All I want is and I pray. All I need is a better day. Ya teman-teman, selanjutnya kita simak tanggapan dari salah satu public figure Tessa Mariska. Akhirnya MK menghapus pensiun seumur hidup DPR RI. Sebenarnya ada cerita lucu ya dari pensiunan ini ya. Ada teman gue sebut teman gue ini namanya KM ya. KM ini waktu itu dia kucuk-kucuk tiba-tiba terpilih menjadi seorang anggota DPR RI. Ya, mungkin waktu itu lagi booming-boomingnya soal-soal artis-artis yang nggak ngerti apa-apa bisa duduk DPR RI karena suaranya banyak ya. Kita nggak tahu, dia terpilih. Dan tahu nggak waktu dia pensiun itu, begitu dia selesai dia pensiun, dia bilang gue dapat pensiun, dan dia berjanji membayar hutang ke gue. Pensiunannya itu digade waktu itu ke salah satu bank pemerintah. Dia gade ke bank pemerintah yang dia notabene-nya yang dia gadekan itu adalah dia ambil berapa ratus juta, itu rencananya dia mau bayar utang ke gue. Gue tanya dong sama itunya, waktu itu dia masih punya manajer ya. Emang dapat berapa? Dia bilang bisa lah, kan dia pensiunan dapatnya katanya sebulannya katanya 6 juta. Jadi bisa lah dia mencicil 6 juta. Nanti uangnya yang digadekan itu, SK pensiunnya yang digadekan itu katanya dibayar cicil, bayar utang ke gue gitu kan, ratusan juta. Sampai sekarang itu nggak ada. Uang dari bank itu sudah masuk ke kantongnya dia, itu SK pensiun digadekan say. Ya, itulah makanya sekarang MK menghapus, dan dalam 2 tahun jika tidak ada undang-undang tentang peraturan ini dibikin, maka akan gugur. Pensiunan itu akan hilang dan berlaku keputusan MK. Ya, kita doain aja semoga DPR yang sekarang bisa bekerja untuk menyelesaikan, menuntaskan undang-undang. Dan gue suka banget di pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Ini sudah bertahun-tahun, duduk sebentar, kucuk-kucuk, habis itu seumur hidup menikmati pensiunan jutaan, ngalah-ngalahin gaji pensiunan dari pensiunan dari petinggi itulah, ngalah-ngalahin dan bisa digadein. Ya teman-teman, demikian informasi hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari video-video Parikesit Channel. Tekan tombol like jika kalian menyukai video ini, dan silahkan tinggalkan ide, saran, dan kritik di kolom komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman dan saudara kalian. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.